Dan kita sama-sama telah bermunajat, berdoa kepada Allah agar insya Allah tahun yang kemarin dosa kita diampuni oleh Allah. Tahun yang akan datang semangat kita beribadah kepada Allah bertambah. Keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Rezeki kita dilapangkan oleh Allah. Keluarga kita menjadi keluarga yang lebih sakinah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan yang penting, lebih penting dari itu semua, semoga di tahun yang akan datang ini menjadi tahun nusrah kemenangan untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan bertambahnya tahun berkuranglah umur kita. Dengan bertambahnya tahun semakin dekat dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Maka itu Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang begitu dekat dengan Nabi Muhammad, yang paling ngerti tafsir Al-Quran, karena nggak ada satupun ayat di dalam Al-Quran kecuali beliau tahu di mana diturunkan, kapan diturunkan, sebab apa diturunkan. Maka karena beliau kenal Allah dan kenal Nabi Muhammad, maka setiap kata-kata beliau mengandung banyak daripada hikmah dan ilmu yang manfaat. Di antaranya beliau berkata, "Ma nadimtu ala syai'in." Seumur-umur itu aku nggak pernah nyesel. Mithla nadami ala, seperti penyesalanku atas yaumin, atas berjalannya satu hari, yang mana di hari tersebut gharabat fihi syamsun, terbenam matahari, berarti umur nambah. Terbenam matahari berarti tahun nambah. Naqasat fihi umri walam yazid amali, umurku kurang dan tidak bertambah amalku. Beliau bermuhasabah bukan tiap tahun, tiap maghrib beliau bermuhasabah. Hari ini terbenam matahari, berarti masuk ke tanggal selanjutnya. Yang beliau pikirkan, umurku berkurang, apakah amalku bertambah? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita umur yang panjang untuk kita nambah bekal akhirat, bukan memperkaya dunia. Bukan untuk kita lalai dari Allah. Malah justru dengan tambahnya umur mestinya kita semakin dekat dengan Allah. Dengannya Al-Imam Sya'rani dalam Tanbihul Muqtarin mengatakan bahwa sebagian sholihin berkata, orang itu kalau mau minta panjang umur, mikir dulu. Mikir, mau doa ya Allah panjang umur, mikir. Umur panjang nambah ibadah enggak? Nambah amalan enggak? Nambah ibadah, nambah pahala enggak? Kalau panjang umur yang kita minta, di situ kita nambah pahala, berarti kita ini seakan-akan minta kedudukan yang tinggi di surga Allah. Ya Allah panjang umur supaya nambah amalanku, supaya tinggi kedudukanku. Tapi kalau orang masih senang maksiat, kemudian doa, ya Allah panjangkan umurku, terus mau maksiat, apa dia itu mau gali tempatnya di neraka yang paling dalam? Semakin panjang umurnya, semakin gali dia nerakanya, semakin dalam, karena semakin hari semakin banyak dosanya, semakin banyak lalainya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, ini umur kita berkurang. Marilah kita bermuhasabah agar tahun yang akan datang ini insya Allah menjadi tahun yang lebih baik dari tahun kemarin. Agar kita termasuk golongan yang muflih, yang bahagia, yang menang, yang sukses, sebagaimana disampaikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairun min amsih fahuwa muflih. Tapi kalau amalan kita ini tetap gini-gini aja, nggak nambah, ini kita rugi hadirin. Rasulullah bersabda, wa man kana yaumuhu ka'amsih. Kalau tahun akan datang ini sama aja kayak tahun yang kemarin, sama ini, niscaya kalian orang rugi. Kenapa? Karena umur nambah, pahala nggak nambah. Umur nambah nggak tambah dekat dengan Allah, ilmu nggak nambah, ganjaran juga nggak nambah. Yang seperti ini apa nggak berarti kita buang-buang umur untuk sesuatu yang nggak bermanfaat buat kehidupan kita dunia dan akhirat?
Maka yang seperti itu aja udah rugi. Na'udzubillah kalau yang ketiga, wa man kana yaumuhu syarrun min amsi fahuwa mal'un. Orang kalau tambah tahun, tambah lupa sama Allah, tambah umur, tambah dia itu nggak berakhlak, tambah dia itu nggak berilmu, ini orang yang diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diusir daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu dengan kita tadi baca doa bersama, kita berharap insya Allah tahun yang akan datang ini menjadi tahun yang paling baik buat kita umat baginda Muhammad. Buat pribadi kita masing-masing, semoga akhlak kita semakin baik, semoga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kelak nanti kita di akhirat, pilihan cuma dua, imma ahlul jannah wa imma ahlun nar. Kita ini kalau nggak penghuni surga ya penghuni neraka. Udah nggak ada lagi pilihan. Nggak ada yang tengah-tengah. Nggak ada juga yang namanya golput. Ana nanti di akhirat golput. Nggak mau masuk ahli jannah, nggak mau masuk ahli nar supaya aman. Nggak ada, hadirin. Yang bisa golput itu binatang. Karena mereka menjadi turab, mereka menjadi debu, hilang, nggak ada tanggung jawab. Selain itu kita manusia yang diberi akal oleh Allah ini semuanya, apalagi dimuliakan menjadi umat baginda Muhammad SAW, kita harus menjadi ahlul jannah. Kita harus menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ashabul yamin atau ashabul shimal. Ashabul yamin golongan kanan surga, wa ashabul shimal golongan kiri. Siapa mereka? Ahlun nar. Nah, apa yang mesti untuk kita lakukan agar kita ini menjadi penghuni surga? Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, yamutul mar'u ala ma asya alaih. Yang namanya manusia ini meninggalnya tergantung kehidupannya. Ayo kita beramal dengan amalnya ahlul jannah. Karena kalau kita sekarang ini beramal dengan amalan ahlul jannah, insya Allah mati pun kita menjadi ahlul jannah. Wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Kemudian nanti ketika dibangkitkan, manusia dibangkitkan oleh Allah tergantung matinya. Kalau matinya husnul khatimah, penghuni surga. Kalau matinya su'ul khatimah, na'udzubillah, penghuni neraka. Dengannya kita harus bagaimana menjadikan diri kita orang-orang ahlul jannah. Dengan apa? Ya beramal dengan amal ahlul jannah. Nggak mungkin kita mau masuk surga tapi amalannya ahlun nar dan berharap dengan rahmat Allah. Memang Allah yang berhak. Orang maksiat pun bisa dimasukkan surga oleh Allah, karena itu keadilannya Allah, rahmatnya Allah, fadlullah. Kalaupun orang yang ahlul jannah di dunia ini amalannya taat, mau dimasukkan neraka juga terserah Allah. Itu juga keadilan Allah. Allah yang berhak. Tapi Allah dengan segala kelembutannya, bilutfihi wa fadlihi, memerintahkan kita berbuat dengan perbuatan ahlul jannah agar kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda bahwa sesungguhnya inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada orang di antara kalian amalannya penghuni surga, hadirin. Tiap hari 5 waktu di masjid, taat sama Allah, semua amal ibadah nggak ada yang ditinggalkan. Tapi fayasbiqu alaihil kitab, ketentuan Allah beda. Allah ingin orang itu masuk neraka dengan iradahnya. Tapi Allah nggak langsung masukin ke neraka. Allah buat di akhir hidupnya fayasbiqu alaihil kitab, fayamalu bi amali ahlin nar, mau mati berbuat dengan perbuatan penghuni neraka. Fayadkhuluha, meninggal dunia, su'ul khatimah, dan masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayamalu amil jannah fayadkhuluha. Ada yang sebaliknya. Di dunia preman, nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, tiap harinya maksiat sama Allah. Tapi subhanallah, ketentuan Allah beda. Dibuat orang itu akhir kehidupannya berbuat seperti penghuni surga. Tahu-tahu tobat, masuk masjid, berbuat baik, hingga akhirnya masuk surga Allah.
Dari hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala nggak langsung masukin ke neraka, ke surga, tapi ditutup dulu, faya'mal bi amali ahli jannah, faya'mal bi amali ahli nar, fayadkhuluha. Tutup terakhirnya. Jadi nggak terus amal soleh masuk neraka, nggak. Allah nggak mau. Maunya dibuat ahli nar dulu. Maka itu hadis ini momok yang paling menakutkan orang-orang soleh dulu. Orang-orang soleh dulu ketakutan kalau dengar hadis ini, karena mereka ini sudah ahli ibadah. Tapi khawatir kalau ditutup akhirnya dengan maksiat dan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi akan tetapi banyaknya nas yang menyebutkan bahwa orang yang masuk surga adalah yang di dunia amalannya ahlul jannah. Dan yang masuk neraka adalah orang-orang yang amalannya penghuni neraka. Walaupun itu kita kembalikan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, riwayat hadis ini mauquf. Mauquf itu berarti berhenti kepada Sayyidina Umar. Ada lagi yang mengatakan enggak, marfu' ila Nabi. Sayyidina Umar mengatakan Nabi bersabda. Bisa jadi ini adalah perkataan Sayyidina Umar memahami perkataan Rasul, bisa jadi menyampaikan apa yang disampaikan baginda Muhammad SAW. Di mana beliau berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, laulal iddi'a'u 'alal ghaibi, kalau bukan karena aku ini ngaku-ngaku mengetahui hal yang gaib, la syahidtu, niscaya aku akan menyaksikan ala khamsin, atas 5 golongan ini adalah mereka penghuni surga Allah. Tapi saya pasrahkan kepada Allah. Tapi kalau boleh saya berkata hal yang gaib, saya akan bersaksi 5 orang ini penghuni surga. Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, yang pertama al-faqir sahibul iyal, orang miskin yang anaknya banyak. Orang miskin anaknya banyak. Ini mereka insya Allah ahlul jannah. Karenanya orang miskin itu hadirin biasanya nggak berani punya anak. Tapi karena tawakalnya sama Allah, akhirnya mereka mau punya anak banyak dan bertawakal kepada Allah. Ya, kalau orang kaya anaknya banyak, istrinya banyak, masuk akal hadirin. Tapi kalau ini orang miskin punya anak banyak, ini sesuatu hal yang pasti berdasarkan dia tawakal kepada Allah. Rezeki semua Allah yang nanggung. Dan ini adalah bagian yang betul diajarkan Nabi Muhammad, bahwa kita umat Nabi Muhammad harus punya turunan yang banyak, harus punya anak yang banyak. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah, karena kelak nanti di hari kiamat aku akan bawa kaumku yang banyak ini di hadapan para nabi dan rasul. Kita umat Islam harus banyak jumlah kita. Selain banyak kuantitas, banyak juga harus kualitasnya harus baik, agar betul-betul bisa dibanggakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mar'atu ar-radhi anha zawjuha. Penghuni surga itu adalah wanita yang diridhoi oleh suaminya. Perempuan manapun kata Nabi Muhammad, kalau sudah suaminya senang sama dia, ridho sama dia, karena memang menghibur hatinya, karena nggak pernah banyak tuntutan kepada suaminya, niscaya kata Nabi, perempuan seperti itu tuh penghuni surga. Saya berani jamin ini orang penghuni surga. Kenapa? Kok bisa suaminya ridho kepada dia? Berarti nggak diganyang. Tapi kalau sudah suaminya pusing, mau masuk rumah pusing ketemu istrinya, nah kalau perempuan kayak gini ini ahli nar. Maka daripada itu, para wanita kita bagaimana menjadi perempuan yang solehah. Orang perempuan solehah ini surganya cepat hadirin. Wong kata Imam Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dalam kitab Ajalatus Sibak, beliau berkata, perempuan ini aneh. Mau masuk surga gampang, tapi kok repot. Buktinya nanti penghuni neraka ini banyaknya perempuan. Padahal masuk surga itu gampang buat perempuan. Kalau laki ini masuk surganya agak repot. Kenapa? Harus cari nafkah. Kalau sudah nyari nafkah ini bingung sudah. Masuk subhat, masuk haram, masuk semuanya repot. Ngadepi orang banyak, macem-macem. Kita punya giuran laki-laki itu terlalu banyak. Masuk surga itu harus kita lakukan, tapi memang banyak kendala. Tapi perempuan ini mestinya nggak ada kendala.
Kata Habib Muhammad Al-Haddad, perempuan ini antara wanita dengan surga cuma 4 langkah. Tuh 2, 3, 4 masuk surga. Mana dalilnya? Sabda Rasulullah yang mengatakan, ayyumam ra'atin sholat khamsaha wa shoma syahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zaujaha dakhalat jannata rabbiha. Perempuan manapun yang apabila sholatnya benar 5 waktu, puasanya benar, zakat di suami yang bayar. Ya enggak, haji suami yang berangkatin, kan enak. Sakit yang cari uang untuk ngobatin suami. Mau cari nafkah enggak perlu, suami yang kerja. Cuman itu aja, sholatnya benerin. Ini ibadah mahdhahnya. Sholatnya benerin, puasanya benerin, 2 itu aja. Terus ibadah lainnya, hafidhat farjaha, jaga muruahnya, jaga kehormatannya, tutup auratnya. Pakai baju jangan ketat, pakai baju yang sopan. Wis itu aja, gampang. Ya ndak mau. Sek kelambian ketat. Ngapret sampai kayak cap-capan. Ya gak izin ditelok uang. Nih, yang seperti itu mahafidhat farja, dia ndak menjaga kehormatan dirinya. Tinggal ente pakai baju. Lah makanya banyak penghuni neraka. Kenapa? Long perempuan ini auratnya itu lebih tertutup dari laki-laki. Laki kenyataannya di lapangan, laki-laki lebih tertutup auratnya daripada perempuan. Ke-alun-alun yang celana pendekan laki apa perempuan? Kalau kita ke alun-alun ke mall, yang pakai celana ngapret atau pakai baju yang naudzubillah umur sudah punya anak 2, pakai baju anaknya 2 tahun. Yo gak izin, iku lanang apa wedok? Perempuan, makanya repot. Ente ini sudah enak, tinggal pakai baju yang sopan, kemudian jaga dirimu, kehormatanmu dari laki-laki. Jangan selingkuh, jangan berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram, selesai. Dan terakhir, ata'at zaujaha, taatlah kepada suamimu. Masuk surga sudah, gampang perempuan ini. Cuman repotnya ya 2 terakhir ini. Sholat alhamdulillah lancar, poso nggih kadang-kadang Senin Kemis. Tapi kalau sudah nutup aurat, tindak tabarruj, ini repot setengah mati. Katanya alasan lah sik enom kalau wis tuwek aku wis gak gawe ngene maneh. Ya lek kon tuwek ndisi, lek matek ndisi durung tuwek. Hah? Yang terakhir ata'at zaujaha, yang taat kepada suaminya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini perempuan zaman sekarang ini kalau nggak taat sama suami malah bangga. Atau kalau bisa istilahnya mengalahkan suami, dia akan bangga. Berkata kepada teman-teman, "Nek bojoku apa jareku?" Bangga. Kayak seakan-akan dia berkata seperti ini. Aku iki penghuni neraka, wala fakhr. Loh, perempuan ngomong kayak gitu, suamiku tak gintes macam-macam mbak aku. Bojoku macam-macam tak ilokno mbak aku. Dia kalau berkata seperti itu menghina dirinya. Berarti kamu nggak taat dong, kamu nggak takut. Oh, nggak takut saya. Oh, berani saya sama suami. Loh, berarti kan, oh, saya ini penghuni neraka dan saya berani dan saya sombong. Ini yang menyebabkan perempuan masuk neraka. Makanya kalau ada perempuan yang diridhoi suaminya, itu penghuni surga. Dalam riwayat yang lain, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin. Perempuan manapun yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepada dirinya. Suaminya dengan perpisahan dengan istrinya mati itu nangis hadirin. Ya Allah. Ini perempuan penghuni surga. Apa kata Rasulullah? Perempuan manapun yang ridho suaminya meninggal dunia, diampuni segala dosanya dan dijadikan penghuni surganya Allah. Itu mestinya begitu. Tapi kenyataan enggak. Kalau istri meninggal, laki-lakinya alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah sudah selesai. Wis cukup di dunia tok dadi bojone, di akhirat golek liyane ae. Ya. Kalau sudah seperti itu, sampaikan kepada istri. Ya. Perpisahan justru menjadi kebahagiaan. Orang dulu tuh kalau istrinya meninggal, didatangi sama orang lain, berkata, "A'dhamallahu ajrak wa ahsanallahu azza wa ghafarallahu limaitik wa khalafallahu khairan minha." Ya Allah, tak dongakno diampuni, kon dikeki ketabahan be Allah. Sing mayite diampuni dosane kabeh, Masya Allah. Karena dia tahu kalau itu sedih.
atas meninggalnya istrinya. Itu kalau memang laki-laki yang nggak tertekan oleh istrinya. Tetapi kalau laki-laki tertekan istrinya, terus meninggal dunia, koncone tekon itu alhamdulillah, basyarakallah bil khair. Ya. Nggak lagi innalillah, farhan, masya Allah ya akhir Lailatul Qadar ya. Dongakno aku bisa nyusul bojoku ya. Kalau sudah seperti itu berarti istri ini nggak baik. Bukan istri yang solehah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan yang ketika al-mutasaddiqah bimahriha ala zaujiha. Wanita, juga lagi-lagi wanita. Aku katakan itu wanita penghuni surga apabila dia mau menyedekahkan mahar pernikahannya kepada suaminya. Menunjukkan dia nggak punya tuntutan apapun dalam pernikahan. Maka Rasulullah bersabda, abrokuhunna aqalluhunna mahro. Paling berkahnya wanita itu yang paling nggak materialistis, yang paling sedikit maharnya, itu perempuan yang paling benar, ahlul jannah. Nah kalau sekarang ini tidak, ente mau minta anak punya anak, iya, bondo piro, wani piro, 50 juta ya iso, lihat bawahnya nggak bisa. Kalau sudah yang namanya pernikahan jadi mahal, akhirnya perzinaan merajalela. Pikire ya Allah, rabi cek repoti. 50 juta mahari, durung nukokno omah kontrak, iki minimal dihitung-hitung 150 juta. Nek 150 juta rabi cek repoti, wis sing instan-instan ae. 2 juta, 3 juta ya oleh lho. Orang berpikir berzina. Nah ini yang oleh para habaib kita selalu diingatkan, jangan la tataghalu bil mahar. Jangan saling memahalkan mahar. Nah itu hadirin, gara-garanya apa? Gara-garanya kita itu kalau nikahin orang, nikahin anak kita ini gila-gilaan. Habis ratusan juta. Udah habis nikahkan anak ratusan juta, ada orang bikin maulid kemahalan ribut. Oh, pemaulid kayak ngono mubadzir dengkulmu ya. Maulid Nabi mbok ora mubadzir. Kon ngerabekno anak ratusan juta gak mubadzir. Rasulullah nikahkan Fatimah dengan Sayyidina Ali gak segitu. Cuman kambing satu nyembelih selesai. Iki bom atau meledak kayak gini. Aneh. Maka itu hadirin, kalau kita kedatangan orang mau minta anak punya anak kita, jangan ribut urusan bagaimana nikahin anak harus habis duit berapa, jangan hadirin. Itu membuat laki-laki berat untuk nanti menikah. Permudah, anak-anak kita juga seperti itu, umur 21, 22 kalau sudah pengen, mumpung durung kejeblos daripada dunia perzinaan. Sekarang ini gampang orang mau zina hadirin. Apa repotnya sekarang orang mau zina ini? Tinggal buka Facebook aja sudah gampang. Tinggal buka Instagram sudah banyak yang kenalan. Makanya dikatakan oleh para pujangga, nadrotun, fabtisamatun, fasalamun, fakalamun, famau'idun, faliqa'u. Kata Habib Salim Syatiri, ini permulaan perzinaan. Sudah kalau sudah lihat-lihatan, gampang. Kita punya anak, kita kasih HP, fotonya disebar kemana-mana, nadrotun. Sudah, di like, fabtisamatun. Lagi kelak podo ngesem. Kemudian disopo, salamun, assalamualaikum. Ini subhanallah. Orang-orang dulu itu sudah tahu apa yang terjadi yang akan datang. Fakalamun, ngomong-ngomong nggak akan puas. Ayo ketemu. Dendi, kok bengi jam 2 di kuburan Cina. Fakalamun, famau'idun, faliqa'u, ketemu sudah. Hadirin, kita jangan nganggap enteng loh ini. Al-afu hadirin. Yang pakai cadar pun belum aman dalam hal ini. Wong kita ini juga pernah kok ngelabrak. Kos-kosan ini loh, kos-kosan. Anak dari keluarga yang terhormat. Masya Allah, tutupan jilbaban rapet. Janjian mbek wong lanang di kos-kosan. Wong tak labrak gitu. Kita jangan aman. Hati-hati dengan yang namanya handphone ini. Handphone ini bahaya. Anak-anak kita kalau kita nggak percaya jangan. Ini kita ngasih pisau sama dia. Kalau dia pakai masak halal, tapi kalau dia pakai bunuh orang haram. Jangan merasa aman. Jaga anak-anak kita, anak perempuan kita ini jaga betul. Ini zaman sudah naudzubillah hadirin, sudah nggak punya rasa malu. Mereka sudah nggak punya lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali mereka yang masih dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo jogo anak-anak wedok kita semua ini, anak perempuan kita. Jangan kita merasa oh keluarga kita masya Allah, nggak ada. Jangan aman.
Jangan aman. Dari keluarga yang seperti itu pun kadang-kadang masih bisa kena tergiur. Laki-lakinya setan. Bisa dengan cara apapun, HP ini jalannya. Kalau sudah nadrotun, fabtisamatun, fasalamun, fakalamun, famoitun sudah. Kalau kita sudah lihat anak kita sampai memajang fotonya di WA atau sudah bahaya ini. Kemudian dikatakan, "Lah kalau enggak gitu lah gak payu-payu lho, sing ngatur jodoh itu sampean apa Gusti Allah?" Lu di Hadramut itu enggak pernah keluar sama sekali, umur 17 bolos rabi kabeh, gak ono sing gak rabi. Yang keluar ya sekolah ya juga bisa kelihatan orang. Kenapa harus dipamerkan yang namanya foto-foto anak kita, khususnya para syaraif? Maka daripada itu, kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga keluarga kita dari segala bentuk kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, orang yang diridhoi kedua orang tuanya. Ayo, tahun yang akan datang ini minta ridho. Karena orang kalau sudah diridhoi kedua orang tuanya, insya Allah ahlul jannah. Dan yang terakhir, at-taib minadz-dzamb, orang yang taubat dari dosa. Wis cukup hadirin. Sudah banyak dosa kita. Tahun yang akan datang ini, ayo. Kalau nggak bisa sama sekali menghilangkan, wis kurang ono. Dikurangi sampai kita meninggalkan, dengannya insya Allah kita termasuk ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita dan mengkabulkan semua doa-doa yang telah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan ilmu yang manfaat. Dan semoga Allah menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang tua kita, menjaga istri kita, menjaga anak-anak kita, anak yang laki-laki maupun perempuan dari segala bentuk fitnah dan musibah. Semoga Allah menjaga negeri kita Indonesia ini ya Allah dari tangan-tangan orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga orang-orang yang jahat di negeri ini semua tipu muslihatnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita umat Islam senantiasa jaya di negeri ini. Semoga kita umat Islam di negeri ini senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari segala fitnah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.